Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera, berkah dalam. Kita berjumpa untuk belajar Alkitab sambil merenung. Tema kita kali ini menafsirkan tanda-tanda zaman. Bahan diambil dari Injil Lukas, bab 12, ayat 54 sampai 59. Baik saudara-saudari, mohon dibantu untuk subscribe, bagikan kepada teman-teman, like dan komen. Dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Memakai kata channel ya, supaya tidak rancu dengan nama lagu-lagu atau apa. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, Yesus berkata kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Yesus menyebut bahwa sebenarnya manusia ini pintar loh menafsirkan situasi yang ada di sekitar kehidupannya ya, untuk menangkap situasi sehari-hari. Kalau ada awan naik, akan datang hujan, dan itu memang terjadi. Ya. Nah, Yesus menggunakan hal ini nantinya untuk melihat kedatangan Kristus yang saat itu sudah terjadi dan kedatangan Kristus yang kedua. Nah, apa yang harus dilakukan ketika orang tahu tanda zaman, tanda keseharian akan datang hujan? Yang mereka yang sedang menjemur, sedang melakukan sesuatu, yang mempersiapkan diri untuk menghadapi hujan itu. Misalnya menjemur gandum atau apa, menjemur jerami atau hal yang lain. Ternak yang masih ada di tempat terbuka ya, mereka digiring ya, jangan di tempat terbuka diikat sehingga dia pun tidak bisa mencari tempat berteduh ya. Jadi manusia sebenarnya bisa menilai situasinya sendiri. Apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Jadi tiupan angin dari selatan di daerah Palestina pada masa itu, saya kurang tahu apakah sekarang karena pemanasan global siklon sudah berubah ya, tetapi secara umum kiranya masih dari selatan angin bertiup, lalu akan terjadi panas terik ya, karena dari selatan berarti angin dari gurun kemungkinannya. Ini berarti manusia pun pintar menafsirkan tanda-tanda ini. Nah, lalu apa yang biasanya dilakukan? Ya sama seperti tadi, ketika panas terik, orang lalu mulai menjemur, menggunakan kesempatan matahari yang ada. Nah, tanda-tanda yang seperti itu, tanda-tanda alamiah dalam kehidupan itu bisa digunakan semaksimal mungkin oleh manusia. Kenapa sekarang ya, tanda-tanda yang sifatnya rohani manusia tidak bisa menangkap. Nah, kita bisa merenung ya, dalam kehidupan kita juga seperti itu kan. Kalau panas terik lalu kita akan menjemur padi, menjemur pakaian. Kalau akan datang hujan kita pakaian lalu digulung, diambil, padi juga diambil, jangan sampai padi yang sudah mulai mengering kena air hujan. Nah, ini kepandian manusia. Hai orang munafik, rupanya bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapa kamu tidak dapat menilai zaman ini? Nah, ini yang oleh Yesus sebagai sebuah keprihatinan manusia tidak dapat menilai zaman. Yang seperti apa yang dimaksudkan ya, kedatangan Kristus yang saat itu sudah ada di tengah-tengah mereka itu kan sesuatu yang penting ya, sesuatu yang luar biasa ya. Tetapi kenapa manusia
tidak mengetahuinya. Maksudnya tidak mengetahui pentingnya atau harganya yang luar biasa untuk kehidupan mereka sendiri. Mengapa engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Jangan ikut-ikut orang, putuskanlah apa yang benar. Ya, Yesus hadir di tengah kehidupan itu membawa kebenaran. Dan kalau ikut Yesus berarti memutuskan sendiri apa yang benar dan mengikuti kebenaran itu. Nah, saudara-saudari, kita bisa merenungkan ya, seringkali itulah yang terjadi pada manusia. Kiranya manusia zaman ini banyak yang tahu ya kebenaran di dalam Yesus ya, tetapi mau ikut Yesus takut dengan orang di sebelah kiri kanannya, takut dengan tetangganya, takut dengan lingkungannya ya, sehingga enggak mau ikut Yesus hanya karena takut ya, tetapi nanti akibatnya akan sangat fatal. Sebab jika engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Jadi kalau sudah tiba waktunya, digambarkan oleh Yesus sedang menghadapi lawan yang akan dihadapkan kepada, kita akan dihadapkan kepada hakim dalam pengadilan. Lalu apa yang dimaksud di sini? Kalau begitu ya, kalau bisa berdamai dahulu, berusahalah berdamai. Maksudnya ya selama masih menunggu perjalanan itu, ya semuanya dibereskan dulu ya. Kalau bisa nggak usah sampai mendapatkan kasus hukum. Berdamailah di tengah jalannya selama masih ada waktu. Itulah, gunakanlah sebaik-baiknya, berusahalah berdamai ya, supaya jangan terkena kasus hukum. Nah, ini masalahnya, hukum ini berhadapan dengan Tuhan ya, bukan berhadapan dengan hukum manusia yang akan nanti masih bisa lepas. Berhadapan dengan Tuhan, kalau kita sudah menolak Tuhan, itu akan berlaku untuk selamanya kalau sudah final. Nah, ini Yesus memperingatkan itu. Ayolah berdamai dahulu, kamu masih punya kesempatan ya, supaya engkau jangan diseretnya kepada hakim. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Maka bereskanlah dahulu perkara-perkara yang mungkin akan mengganggu di dalam kehidupan ini ya, itu istilahnya membayar sampai lunas. Hutang-hutang apa ya? Hutang perkara-perkara ini ya. Mungkin kalau terhadap Tuhan ya kita hutang dosa. Bereskan dahulu ya, selesaikan semuanya. Jangan sampai ini akan mengganggu kehidupan kita untuk masa depan ya. Kita harus pintar menafsirkan akhir zaman, tanda-tanda zaman. Saatnya sudah tiba, kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, selamat untuk belajar Alkitab, selamat untuk merenung. Ya, Tuhan Yesus sudah menyampaikan sabda ini kepada kita. Ya. Kiranya ini patut kita syukuri, ya, Tuhan telah mengingatkan itu. Tuhan Yesus memberkati. Salam damai sejahtera, Horasbah, berkah dalam. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, aktivitas saudara, keluarga saudara dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.